Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai metode limit fungsi aljabar. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Sidik, NPM 18144100055. Perkenalkan, nama saya Wiwit Yuliani, NPM 18144100057. Perkenalkan, nama saya Miliana Nur Andriani, NPM 18144100038. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian dari limit fungsi. Limit fungsi adalah suatu nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun dari kanan. Bentuk umum dari limit fungsi yaitu limit x mendekati n, fx sama dengan a, jika dan hanya jika x mendekati n dengan x tidak sama dengan n, maka fx mendekati nilai a. Atau bisa seperti ini, limit x mendekati n dari fungsi fx sama dengan a. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode-metode limit fungsi aljabar. Seperti yang telah kita ketahui, ada dua limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu nilai x mendekati satu titik, dan yang kedua yaitu nilai x mendekati tak hingga. Untuk yang pertama yaitu mengenai metode nilai x yang mendekati satu titik. Terdapat tiga metode. Yang pertama yaitu substitusi, pemfaktoran, dan mengalihkan dengan sekawanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode substitusi untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar. Jika ada contoh soal limit x mendekati 0, x pangkat 3 dikurangi 16x plus 24 per x kuadrat plus 4x plus 12. Kita bisa langsung memasukkan nilai x sama dengan 0. Jadi seperti ini. Limit x mendekati 0, kita langsung masukkan x-nya sama dengan 0, berarti 0 pangkat 3 dikurangi 16 dikalikan 0 ditambah 24 per 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 12 menjadi limit x mendekati 0, ini 0 pangkat 3 0 sama dengan 24 per 12 sama dengan limit x mendekati 0 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit x mendekati 0, x pangkat 3 dikurangi 16x plus 24 per x kuadrat ditambah 4x plus 12 hasilnya mendekati 2. Apabila dengan cara substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, bisa diselesaikan menggunakan metode pemfaktoran dan juga mengalihkan dengan sekawan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini digunakan apabila nilai x yang telah disubstitusikan langsung ke limit fungsi aljabar akan memperoleh bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan sebagainya. Maka limit fungsi aljabar ini perlu kita faktorkan terlebih dahulu. Di sini saya memiliki satu contoh, yaitu limit x mendekati 3 untuk x kuadrat dikurangi 9 per x dikurangi 3. Maka kita faktorkan terlebih dahulu menjadi limit x mendekati 3 untuk x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 3 per x dikurangi 3. Karena faktor dari x kuadrat dikurangi 9 salah satunya adalah x dikurangi 3, maka dapat disederhanakan dengan penyebutnya. Maka hasilnya adalah limit x mendekati 3 untuk x ditambah 3. Langsung bisa kita substitusikan nilai x-nya untuk x plus 3 menjadi limit x mendekati 3 untuk 3 ditambah 3. Maka hasil limitnya
mendekati angka 6. Selain itu, terdapat juga metode lain yaitu mengalihkan bentuk sekawan. Metode ini digunakan jika metode substitusi langsung dan metode pemfaktoran menghasilkan bentuk tak tentu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 0/0, tak hingga per tak hingga dan sebagainya. Maka dari itu kita menggunakan metode mengalihkan bentuk sekawan. Di sini saya memiliki satu contoh, yaitu limit x mendekati 9 untuk akar x dikurangi 3 per x dikurangi 9. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi limit x mendekati 9 untuk akar x dikurangi 3 per x dikurangi 9 dikali akar x ditambah 3 per akar x ditambah 3. Lalu kita kalikan menjadi limit x mendekati 9 untuk x dikurangi 9 per x dikurangi 9 dikalikan dengan akar x ditambah 3. Di sini karena pembilang sama dengan salah satu penyebutnya, dapat kita sederhanakan menjadi limit x mendekati 9 untuk 1 per akar x plus 3. Di sini dapat kita substitusikan nilai x langsung, maka limit x mendekati 9 untuk 1 per akar 9 ditambah 3. Maka limit x mendekati 9 untuk 1 per 3 ditambah 3, maka nilai limitnya mendekati 1 per 6. Di sini saya akan menjelaskan limit fungsi aljabar dengan nilai x mendekati nilai tak berhingga. Limit fungsi aljabar sering pula dijumpai dengan peubah tak terhingga yang biasanya berbentuk limit x mendekati tak hingga fx dibagi gx dan limit fx dikurang gx. Maka jika disubstitusikan langsung, bentuk limit tersebut didapat tak hingga dibagi tak hingga dan tak hingga dikurang tak hingga yang merupakan bentuk tak tentu. Metode limit fungsi aljabar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi. Penyelesaiannya dapat ditentukan dengan menggunakan metode pembagi dan pangkat tertinggi, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat n. Nilai n yaitu nilai tertinggi. Yang kedua, mengalihkan dengan faktor sekawan. Kemudian diselesaikan dengan pembagian pangkat tertinggi. Langsung saja untuk contoh yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi. Soalnya yaitu 4x dikurang 1 dibagi 2x ditambah 1. 4x dikurang 1 dibagi 2x ditambah 1 sama dengan 4x dibagi x dikurang 1 per x dibagi 2x per x ditambah 1 per x. 4x per x sama dengan 4, 2x per x sama dengan 2 dikurang 1 per x per 2, 1 per x. Hasilnya 4 kurang 0 per 2 ditambah 0. Hasilnya 4 dibagi 2 ialah 2. Kemudian contoh metode yang kedua, yaitu tentukan nilai akar x pangkat 2 ditambah 2x dikurang akar x pangkat 2 ditambah x. Akar x pangkat 2 ditambah 2x min akar x pangkat 2 ditambah x dikalikan dengan faktor sekawan, yaitu akar x pangkat 2 ditambah 2x ditambah akar x pangkat 2 ditambah x per akar x pangkat 2 ditambah 2x
ditambah akar X pangkat 2 ditambah X. Hasilnya X pangkat 2 ditambah 2X dikurang X pangkat 2 ditambah X. Ini diperoleh dari akar X pangkat 2 ditambah 2X dikalikan dengan akar X pangkat 2 ditambah 2X. X pangkat 2 ditambah X diperoleh dari akar X pangkat 2 ditambah X dikali akar X pangkat 2 ditambah X per akar X pangkat 2 ditambah 2X plus akar X pangkat 2 ditambah X. X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2, hasilnya 0. 2X dikurangi X, hasilnya X. Per akar X pangkat 2 ditambah 2X ditambah akar X pangkat 2 ditambah X. Nilai ini kita mencari dengan pengfaktoran nilai tertinggi, yaitu X per X pangkat 2 per akar X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 2X per X pangkat 2 ditambah akar X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah X per X pangkat 2. X per X pangkat 2 hasilnya 0. X akar 2 per X pangkat 2 1. 2X plus X pangkat 2 0. X pangkat 2 per X pangkat 2 1. X per X pangkat 2 0. Jadi 0 per akar 1 ditambah 0 ditambah akar 1 ditambah 0 0.